Nah, hari ini kita mulai memasuki tentang metode yang kedua untuk menghitung harga pokok produk, yaitu dengan metode harga pokok proses. Kalau yang kemarin metode harga pokok apa? Perpesanan, Bu. Yes, tinggi pesanan untuk produk-produk yang atau perusahaan yang dia menghitung biaya yang dikeluarkan ketika ada pesanan. Nah, ini kebalikannya. Kalau metode harga pokok proses itu sudah dihitung atau harga pokok produk itu sudah ditentukan karena untuk yang perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses, dia itu ciri khasnya adalah produknya itu diproduksi secara massal. Contohnya apa? Kalau secara massal. Indomie, saudara Indomie. Indomie atau yang sering kita temui di beberapa convenience store atau di supermarket. Nah, itu kan sudah tersedia ya barang di situ, barang retail. Nah, itu biasanya perusahaan yang memproduksi produk retail atau kebutuhan yang banyak orang itu sukai atau yang kebutuhan secara umum, dia menggunakan metode harga pokok proses. Nah, nanti hari ini kita akan belajar tentang bagaimana pengumpulan biaya berdasarkan metode harga pokok proses. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang bagaimana mengidentifikasi biaya dengan metode harga pokok pesanan. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mencari manfaat informasi harga pokok prosesnya dan bagaimana cara menghitung harga pokok proses. Nah, pokok bahasan ini nanti akan kita bahas 3 bagian. Yang pertama, kita nanti akan menghitung metode harga pokok proses ketika perusahaan itu dia ada proses produksinya itu melewati satu departemen atau lebih. Jadi misalnya di awal dia di departemen pemotongan, terus pindah lagi nih dari satu departemen, dipindah ke divisi departemen pengolahan. Terus kalau misalnya nugget ya, terus nanti pengemasan dan sebagainya. Nah, kita lihat dulu sekarang definisi metode harga pokok proses. Nah, metode harga pokok proses ini merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Tadi sudah disinggung di awal, jadi pengolahannya adalah secara massal atau tidak berdasarkan pesanan. Kemungkinan ciri khasnya dari produk yang dihitung dengan metode harga pokok proses itu adalah secara umum dia adalah kebutuhan umum masyarakat secara umum. Jadi umum terus ya. Jadi tidak ada ciri khas tertentu untuk produknya. Mungkin hanya kalau misalnya Indomie berarti udah dipetakan oleh perusahaan kalau Indomie yang rasa soto ayam itu tuh laku nih di Indonesia. Terus rasa ayam bawang itu laku. Jadi yang diproduksi secara massal ya rasa-rasa tertentu. Tidak seperti mengakomodir oleh konsumen, misalnya aku pengennya Indomie soto yang nggak pakai jeruk nipis. Nah, itu nggak itu lebih ke metode harga pokok pesanan. Kalau proses dia sudah istilahnya sudah tersedia secara umum karena sebagian besar masyarakat menyukai menyukai produk tersebut. Kemudian biaya produksi untuk metode harga pokok proses, itu selama jangka waktu tertentu atau memang biayanya itu sudah diprediksi misalnya dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi biaya untuk memproduksi Indomie soto adalah sekian, biaya untuk memproduksi Indomie goreng spesial adalah sekian. Nah, kemudian biaya produksinya itu persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi periode tertentu yang sudah dihitung selama satu periode dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Jadi misalnya dalam batch 1 nih, 1 bulan, selama bulan April, perusahaan itu mengeluarkan biaya produksi berapa, yang dihasilkan berapa, itu tinggal dibagi untuk mengetahui biaya produksi per satuan produk. Nah, karakteristiknya metode harga pokok proses. Produk yang dihasilkan merupakan standar, jadi sudah menjadi kayak tadi kebutuhan umum masyarakat, jadi dia udah punya standar produk nih, Indomie soto, Indomie spesial, ayam bawang, Indomie ayam spesial, dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan kemungkinan sama selama satu periode tertentu. Jadi
Kalau kalian misalnya udah langganan pakai sampo Pantene anti ketombe, karena dia produksi massal, kemungkinan kalau habis kamu bisa langsung beli lagi, nggak usah harus pesen. Nah, itu ciri-ciri produk yang memang menggunakan metode harga pokok proses. Kemudian yang ketiga, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Kalau kemarin untuk metode harga pokok pesanan dia ada job order, kalau yang untuk produksi dia nanti ada produksi ketika ada surat mulai berproduksi ketika ada surat perintah produksi dari bagian produksi. Nah, contoh ini pabrik semen, pabrik tahu, pabrik tempe. Nah, itu kan kadang pabrik semen kita nggak bisa minta ya. Kalau semen paling cuma dia udah memproduksi beberapa ukuran. Tidak bisa minta bilang semennya yang ini dikurangi ya bahannya dan sebagainya. Untuk ini misalnya pabrik tahu atau pabrik tempe, tadi contohnya Indomie dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa contoh perbedaan metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan. Yang pertama dulu, dilihat dari pengumpulan biaya produksi. Jelas kalau pesanan, dia pengumpulan biaya produksinya adalah ketika pesanan masuk. Misalnya pesanan Salsabila dengan pesanan Dian, dia kemungkinan harga pokok pesanannya berbeda. Karena pesanan Salsabila mungkin ada tambahan-tambahan, misalnya kalau konveksi kancingnya 5 aja, kalau Dian dia mintanya kancingnya 7. Nah, itu kan udah beda harga pokoknya. Nah, kalau yang biaya produksi untuk metode harga pokok pesanan, dia dihitung berdasarkan pesanan tertentu, pesanan setiap konsumen. Nah, kalau metode harga pokok proses, dia dihitung menurut departemen per periode akuntansi. Jadi misalnya departemen yang pertama untuk produksi nugget, pemotongan ayam misalnya, dia dihitung nih, pemotongan ayam itu butuh berapa biaya produknya untuk departemen yang pertama. Kalau nanti pindah selanjutnya misalnya di departemen produksi atau pengolahan, dari pemotongan ke pengolahan, nah di pengolahan itu dia butuh biaya produksi berapa, barulah nanti antara departemen pertama dan kedua ditambahkan totalnya dia membutuhkan biaya produk berapa. Itu untuk penilaian yang pertama dari pengumpulan biaya produksi. Kemudian kita lanjutkan untuk perhitungan harga pokoknya persatuan. Kalau untuk harga pokok pesanan, dia dihitung dari total biaya pesanan dibagi oleh jumlah produk yang dipesan. Jadi per konsumen kemungkinan bisa mendapatkan perbedaan atau harga pokok yang berbeda antara konsumen pertama dan kedua. Kalau untuk yang metode harga pokok proses itu dihitungnya persatuan produknya dengan cara membagi total biaya produksi periode waktu tertentu dibagi jumlah produk yang dihasilkan pada periode tersebut. Jadi misalnya 1 bulan tadi butuh biaya produksi berapa, kemudian unit produksinya yang dihasilkan berapa, tinggal dibagi aja. Kemudian yang ketiga, jika dilihat dari penggolongan biaya produksi. Kalau untuk harga pokok pesanan itu nanti kemarin ada biaya produksi langsung dan tidak langsung. Contohnya apa yang produksi langsung kemarin? Masih ingat tidak? Assalamualaikum. Yang tidak langsung apa? Kalau yang tidak langsung itu harus dibebankan. Berarti contohnya biaya, kalau dibebankan dulu, depannya O, gitu. Apa? Overhead, ya. Kalau yang langsung berarti? BBB sama BTKL. Yes, benar. Itu ya, untuk metode harga pokok pesanan. Nah, kalau untuk yang metode harga pokok proses, dia tidak perlu dibedakan antara biaya langsung dan tidak langsung. BOP ditetapkan dari BOP ditetapkan dibagi oleh jumlah produk pada satu periode tertentu. Nanti kita lihat contohnya. Terus yang keempat, nah, biaya overhead pabrik. Kalau untuk yang harga pokok pesanan, dia terdiri dari bahan penolong, kemudian ada biaya tenaga kerja tidak langsung, atau ada lagi nanti biaya produksi lainnya, terus kemudian ada biaya yang ditetapkan di muka, atau yang di awal sudah ditetapkan, misalnya ada biaya lain-lain,
Kalau kemarin contohnya adalah administrasi dan pemasaran, misalnya ada biaya tambahan yang ditetapkan di awal. Kemudian kalau untuk metode harga pokok proses, dia ada nanti biaya overhead pabrik selain biaya bahan baku dan BTK, jelas. Nah, dibebankan sesungguhnya yang terjadi pada periode akuntansi. Dan nanti ada contohnya ya, untuk ini kasus-kasusnya. Oke. Nah, kita lihat arus produk pada metode harga pokok proses. Nah, produk yang dihasilkan itu dapat bergerak atau dapat istilahnya ditransfer di pabrik dengan berbagai cara. Ada 3 bentuk arus atau aliran produk yang berkaitan dengan perhitungan harga pokok proses. Yang pertama ada arus produk berurutan atau sequential product flow. Yang kedua itu ada arus produk sejajar atau parallel product flow. Yang ketiga ada arus produk selektif atau selective product flow. Kita lihat ilustrasinya. Untuk yang gambar pertama atau aliran produk secara berurutan. Nah, ini contohnya dia membuat apa ya? Ada pemotongan, terus kemudian ada tenun, kemudian ada painting. Jadi misalnya dia buat kain tenun atau pakaian tenun yang dia digambar istilahnya atau disablon kalau kaos bahasanya. Yang pertama, produk dalam proses departemen pemotongan. Nah, ini dibagi berdasarkan departemen. Dia melalui 3 departemen. Ada departemen pemotongan, kemudian ada departemen tenun, dan yang terakhir ada departemen painting. Untuk yang departemen yang pertama atau departemen pemotongan, dia diproses produknya dan memerlukan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Karena dia berurutan, berarti produk itu harus melalui step by step. Kalau sudah masuk departemen pemotongan, tidak bisa langsung ke departemen painting. Prosesnya adalah berurutan dari awal. Nah, ini contohnya masuk dari departemen pemotongan, kemudian dia masuk ke departemen tenun. Nah, di departemen tenun ini tidak semua biaya dikeluarkan karena bahan baku. Kalau kalian membuat nastar bahan baku mentah itu ada ketika di proses awal atau sudah berjalan atau di proses tengah misalnya. Kalau bahan baku awal. Nah, di sini juga sama. Departemen pemotongan itu dia membutuhkan bahan baku. Ketika sudah masuk ke departemen tenun, dia hanya membutuhkan ternyata tenaga kerja dan overhead. Nah, kemudian karena ada tambahan lagi di departemen selanjutnya, ini berurutan, dia ada tambahan bahan baku berupa karena di cat ya, painting kan, dia ada tambahan cat bahan baku. Nah, dia butuh 3 lagi, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Barulah dia akan menjadi barang jadi. Ini untuk yang berurutan. Kemudian kalau yang paralel, nah gambar 2, kalau berurutan dia harus step by step per departemen, tidak bisa lompat ataupun tidak bisa saling mendahului. Nah, kalau ini bisa dikerjakan bersama-sama atau paralel istilahnya. Nah, ini dari departemen pemotongan dan di departemen pengamplasan. Nah, kemudian dia bisa masuk atau dari departemen pemotongan dan pengamplasan, dia langsung bisa masuk ke departemen peleburan. Jadi inputnya dari 2, proses awalnya, kemudian ke departemen peleburan, terus baru nanti masuk ke perakitan, dan baru proses ke penyelesaian. Nah, ini contohnya dia bisa kombinasi antar 2 departemen, kemudian masuk secara bersama-sama, tapi masih berurutan. Jadi kombinasi dari 2 departemen, tetapi masih berurutan. Kemudian yang ketiga, dia gambar aliran produk secara selektif. Contohnya, dia hanya beberapa produk dia biasa masuk, contohnya dari departemen tenun, kemudian tenun bisa langsung masuk ke departemen pengepakan, atau bisa melewati departemen painting dulu dan departemen penjahitan. Kalau ini selektif, kadang ada dia pesanan tertentu ternyata cuma kain tenun aja yang dijual, berarti ada selektifnya, dia tenun langsung dipak dan produk selesai, ataupun dia jual juga tenun yang harus dicat dulu dan dijahit baru masuk ke departemen pengepakan.
Nah, ini untuk yang selektif. Jadi ada beberapa ciri hasil produk yang berbeda. Nah, kita masuk ke manfaat informasi harga pokok proses. Yang pertama adalah untuk menentukan harga jual produknya. Tentunya kalau kita menghitung harga pokok produk, berapa biaya yang dikeluarkan nih untuk setiap unit produk yang kita jual, itu bisa digunakan untuk dasar penentuan harga jual produk. Nah, kalau harga jual dia udah mengandung profit belum? Harga Belum. jual. Ayo. Sudah, Bu. Ya, kalau yang belum mengandung profit, harga apa? Harga pokok produksi. Yes. Nice to meet you. Oke, yang kedua, memantau realisasi biaya produksi. Jelas. Kalau kita akan memproduksi suatu produk, pasti ada perencanaan dulu atau budgeting di awal. Kemudian ketika sudah dieksekusi, maka ada realisasi biaya produksi. Nah, dari proses itu, kita bisa menggunakan harga pokok produk itu untuk memantau realisasinya itu menyimpang terlalu apa, kalau kemarin selisih lebih atau selisih kurang. Nah, itu. Kemudian menghitung laba rugi periodik. Jelas. Harga pokok produk itu nanti untuk penentuan harga jual, dan dari harga jual itu nanti bisa dihitung laba atau rugi. Kemudian yang keempat, menentukan harga pokok persediaan produk jadi. Jelas. Berapa sih produk jadi yang dihasilkan, dan juga misalnya masih ada berapa sih produk yang belum selesai diproses ketika periodenya udah selesai, periode produksinya. Disajikan dalam neraca, kalau sekarang namanya adalah laporan posisi keuangan. Diingat ya. Nah, ini proses penentuan harga jual produk. Kemarin sudah disinggung. Kalau yang untuk untuk metode harga pokok proses, dia dihitung dari taksiran biaya produksi untuk jangka waktu tertentu. Jadi ditaksir dulu atau direncanakan atau budgeting di awal. Kemudian ditambah biaya non produksinya untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini ketemu nih taksiran biaya total untuk jangka waktu tertentu. Kemudian ketika sudah ditentukan nih biaya total produksinya itu selama bulan Januari misalnya, kemudian produk yang bisa direncanakan itu berapa yang bisa dihasilkan, itu menjadi pembagi untuk total biaya produksi atau taksiran biaya produksinya. Barulah kita ketemu taksiran harga pokok persatuannya. Kemudian setelah ketemu nih taksiran harga pokok produk persatuan, kita tambahkan laba per unit yang diinginkan oleh perusahaan. Misalnya margin labanya berapa persen dari harga pokok, misalnya 10%. Tambahkanlah di situ labanya berapa. Barulah ketemu taksiran harga jual per unit yang akan dijual. Ini baru taksiran ya. Kemudian kalau biaya produksi kemarin terdiri dari BBB, BTKL, dan biaya overhead pabrik. Itu rumus kuncinya ya. Jadi semua biaya produksi itu terdiri dari 3. Nah, itu nanti di awal kalau untuk metode harga pokok proses, dia ditaksir dulu berapa yang dikeluarkan. Barulah di total ketemu taksiran biaya produksi. Nah, memantau realisasi biaya. Manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan dalam pelaksanaan rencana produksi. Jadi perencanaan yang sudah dibuat di awal itu kan dieksekusi. Nah, itu perlu dipantau nih biaya yang sesungguhnya dikeluarkan untuk jangka waktu tersebut. Dan digunakan untuk istilahnya nanti untuk memantau apakah dia menyimpang terlalu tinggi atau tidak. Kemudian akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi tersebut, apakah biaya produksi sesuai dengan rencana atau tidak, atau tadi bahasanya menyimpang atau tidak. Metode yang dilakukan dalam harga pokok prosesnya. Nah, rumusnya biaya produksi sesungguhnya, misalnya ini tadi contohnya bulan Januari. Nah, dia yang dikeluarkan berapa yang sesungguhnya, BBB-nya, bahan bakunya, terus tenaga kerja langsungnya berapa, BTK-nya, kemudian overhead pabriknya berapa. Nah, total biaya sesungguhnya bulan Januari misalnya ada sekian. Nah, itu untuk yang sesungguhnya. Nanti dibandingkan dengan yang direncanakan di awal. Kemudian menghitung laba rugi periodik. Manfaat yang selanjutnya adalah menghitung laba rugi periodiknya. Informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan digunakan untuk menghitung apakah kegiatan produksi perusahaan dalam
periode tertentu atau batch, kalau kita bahasanya itu batch 1, batch 2. Nah, itu kan biasanya ada kode produksi. Di situ setiap perusahaan mempunyai karakteristik tertentu kode produksinya. Jadi misalnya 111 kode produksi di bulan 1, produksi pertama kali, misalnya seperti itu. Jadi kalau kita baca Indomie telur, itu kan yang Reburjo ya, misalnya Indomie soto. Indomie soto itu walaupun sama rasanya Indomie soto, kemungkinan kalau kita telisik lebih lanjut, dalam satu misalnya kamu di supermarket menemukan di satu keranjang, dia mempunyai kode produksi yang berbeda, jadi campur. Jadi kalau nanti ada sesuatu, itu perusahaan bisa menelusuri dari kode produksi tersebut. Misalnya ada yang bumbunya double. Oh, itu kode produksi berapa sih? Quality control-nya ya, ini yang yang batch 1, batch 2 dan sebagainya. Nah, dari situ kita bisa tahu dalam satu batch produksi itu apakah justru laba atau rugi. Kemudian yang kedua, laba atau rugi digunakan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba dan atau ruginya. Jadi, produk yang dihasilkan itu nanti akan dijual. Nah, ketika penjualan produk, dia akan ditambahkan dengan margin laba atau margin profit. Nanti akan kita akan belajar juga menghitung margin profitnya itu. Nah, produk-produk yang dihasilkan itu ketika dia kemungkinan batch 1 dengan batch yang lain, dia dapat berkontribusi laba yang berbeda. Maksudnya gimana? Jadi biaya produk yang dikeluarkan antara batch 1 dan batch 2, dia kemungkinan ada kecenderungan tidak sama total biaya produknya. Kemudian harga jualnya pun ketika biaya produknya tidak sama, tapi harga jualnya tetap sama, yang profitnya itu kan sudah ditentukan ya. Profit dengan misalnya biaya produksinya 10.000, dengan biaya produksinya itu 11.000, kalau dijual harga 15.000, mana yang mempunyai kontribusi laba yang lebih tinggi terhadap penjualan? Harga yang 10.000 atau yang 11.000 yang kontribusi labanya lebih bagus? Assalamualaikum. Contoh lagi nih, Indomie kalau naik turunnya kan tidak terlalu fluktuatif ya. Misalnya Indomie satu bungkusnya 5.000. Indomie soto nih. Ternyata di situ ada batch 1 dan batch 2 atau kelompok produksi yang pertama dan kelompok produksi yang kedua. Kelompok produksi yang pertama, Indomie soto, dia dihitung nih biaya produknya. Oh iya, ini dijawab nih 11. Kenapa nggak bisa ini, Po? 11 sampai 10. Contohnya tidak selesaiin. Misalnya biaya produksi untuk yang batch pertama Indomie soto, dia mampu jualnya 5.000 ya. Dia 4.500 ternyata biaya produknya. Dijual laku 5.000. Kalau yang batch kedua, ternyata dia biaya produksinya 4.750, dijualnya 5.000. Kontribusi labanya yang baik yang mana? Batch 1 apa batch 2? 1, Bu. 1, Bu. Yang biaya produknya 4.000. 4.500. Nah, gitu. Jadi setiap produk itu bisa menyumbangkan kontribusi laba atau kontribusi produk untuk menutup biaya non produksinya, maksudnya itu. Kemudian yang ketiga, metode harga pokok proses digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan pada periode tertentu guna menghasilkan informasi laba rugi setiap periode tadi. Dihitung informasi biaya produksi untuk menghitung laba rugi dalam periode tertentu. Ini siapa nih yang aman-aman? Keluar masuk ya? Sinyalnya. Oke, it's okay. Nah, rumusnya untuk menghitung hasil penjualan atau laba rugi atau laba kotor, kalau di perusahaan dagang laba kotor dihitung dari penjualan dikurangi HPP, penjualan bersih kurang HPP. Nah, untuk perusahaan manufaktur, kita lihat dari sini hasil penjualan atau hasil nilai penjualan hampir sama dengan perusahaan dagang dari harga jual persatuan produk dikalikan volume produk yang dijual. Dia ketemu nilai penjualannya. Kemudian kita hitung persediaan produk jadi yang di awal itu berapa yang sudah jadi.
yang sudah ada persediaan produk sebelum ada produksi lagi itu berapa. Kemudian persediaan produk dalam awal proses berapa. Itu berapa, ya. Terus habis itu dihitung biaya produksinya. Dihitung dari biaya bahan baku yang dikeluarkan sesungguhnya, ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung yang sesungguhnya, kemudian ditambahkan dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Totalnya masuk ke total biaya produksi antara BBB, BTKL, dan BOP. Itu ditambahkan menjadi total biaya produksi. Biaya produksi ditambahkan dengan persediaan produk dalam awal proses, dia ketemu persediaan produk dalam proses akhir. Jadi tadi sebelum ada, jadi produksi itu dilakukan secara berkesinambungan. Misalnya bulan lalu ternyata masih ada produk yang belum selesai dikerjakan. Dia masuk ke persediaan produk dalam proses awal di periode selanjutnya. Terus pada periode sekarang ternyata memproduksi lagi. Nah, memproduksinya itu membutuhkan biaya BBB, BTKL, dan FOH itu overhead pabrik. Nah, setelah ditotal untuk periode yang sekarang ada sekian. Karena kemarin masih punya persediaan produk dalam proses, berarti ditambahkan. Hasilnya ketemu persediaan produk dalam proses di akhir periode. Nah, kemudian, ini ditambahkan, kemudian dikurangi dengan harga pokok, harga pokok produksinya. Ini dikurangi ketemu, periode produk dalam proses akhir dikurangi ketemu dengan harga pokok produksi. Nah, dari harga pokok produksi itu udah yang jadi, udah ketemu nih, dia ditambahkan dengan persediaan produk jadi awal, ketemu dengan persediaan produk jadi harga pokok produk yang tersedia untuk dijual. Setelah dikurangi dengan persediaan produk jadi akhir, dia ketemu harga pokok produk yang dijual. Barulah dia dikurangi dengan HPP-nya, ketemu dengan laba kotor. Nanti kita lihat di laporan harga pokok produksinya. Oke, selanjutnya menghitung harga pokok persediaan. Oh, yes. Gimana deh, Aisyah? Tapi Ibu, saya izin tanya. Ya, boleh. Ini yang persediaan produk jadi awal dan produk dalam proses awal, perbedaannya apa ya, Bu? Oh ya, jadi kalau kemarin contohnya ketika di akhir periode itu, misalnya ada pesanan, kalau kemarin pesanan yang sudah selesai dikerjakan dan ada pesanan yang belum selesai dikerjakan. Nah, kalau pesanan yang sudah selesai berarti dia merupakan produk jadi. Kalau yang belum selesai, dia akan menjadi masuk ke aset perusahaan, tapi dalam bentuk persediaan produk dalam proses, masih dalam proses. Jadi kalau misalnya setiap batch, misalnya bulan Januari, di akhir bulan nih tanggal 31 ternyata setelah misalnya cut off produksi itu jam 9 malam. Ketika mesin sudah harus mati jam 9 malam, ternyata ada produk yang sudah selesai dikemas, misalnya Indomie udah jadi. Terus ternyata ada produk yang masih dalam proses atau belum jadi, misalnya belum dikemas dan sebagainya. Nah, belum dikemas akhir. Nah, itu masuk ke persediaan produk dalam proses. Nah, ketika bulan Januari selesai, didata nih di akhir periode yang sudah jadi itu ada berapa unit, kemudian yang masih dalam proses perlu proses produksi lagi itu berapa unit. Nah, itu nanti akan dipindahkan ke bulan Februari, produksi untuk bulan Februari. Kalau yang produk jadi awal tuh punya berapa, kalau yang dalam proses dia masih dilanjutkan. Maka di sini dia ditambahkan dengan total biaya produksinya di bulan Februari. Jadi yang dalam proses terus ditambahkan produksi bulan Februari, nah itu nanti masuknya produk dalam proses yang produk jadi di bulan Februari. Gitu, Aisyah? Mengerti, Bu. Ya. Saya tanya satu lagi ya, Bu. Izin. Boleh. Ini yang di persediaan produk dalam proses akhir, tanda minusnya, terus kenapa bisa jadi harga pokok produksi, Bu? Ini ya, ini ditambahkan dari proses awal, terus
di dalam proses awal itu berapa, kemudian kita juga didata juga di persediaan dalam proses akhir. Jadi kalau misalnya tadi udah sampai bulan Februari ya, ternyata dalam bulan Februari di cut off-nya itu masih ada produk dalam proses akhir lagi yang belum selesai diproduksi. Nah, itu kita kurangi untuk membersihkan. Jadi dari proses awal tadi ini, tak ganti warna dulu. Mana nih warnanya? Ini proses awal, kemudian ada tambahan proses untuk bulan Februari. Ternyata di bulan Februari itu masih ada persediaan produk yang belum selesai diproduksi juga. Sama halnya ketika di bulan Januari akhir. Nah, ini masuk menjadi persediaan produk dalam proses akhir. Jadi proses yang belum diselesaikan di bulan Februari. Ini kenapa kok dikurangi? Karena dia belum jadi. Masih dalam proses produk, jadi belum jadi, dia dikurangi, maka dia belum siap dijual kan kalau masih dalam proses, jadi belum bisa dihitung untuk menghitung harga pokok produksi. Nah, kenapa dikurangi terus ketemu harga pokok produksi? Nah, tadi karena belum selesai diproduksi, jadi kita harus kurangkan, kita bersihkan mana sih yang siap untuk dijual, maka dari itu dia dikurangi dan menjadi hasilnya harga pokok produksi. Gimana? Kurang jelas ya, Dek? Bingung nggak? Berarti itu yang tadi sisa Januari dan yang di bulan Februari yang sudah jadi semua ya, Bu? Terus logikanya kalau yang persediaan produk dalam proses akhir akan dikemanakan? Kenapa, Bu? Ini. Akan dikemanakan? Berarti kok ngelag deh. Yang Di bulan Maret logikanya, berarti, Bu? kalau yang persediaan produk dalam proses yang di akhir periode di bulan Februari, dia akan dikemanain? Di Maret, Bu. Putus-putus nggak? Bulan Maret. Yes, betul. Jadi berubahnya jadi apa? Persediaan produk dalam proses awal yes, Maret. Awal Maret, benar gitu. Terus nanti makasih, Bu. Nambah lagi, yes, nambah lagi biaya produksi di bulan Maret gitu terus nanti sampai akhir. Aman, Dek? Ya, paham, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nanti langsung tanya aja ya kalau misalnya ada yang kurang jelas ya. Dek nge-lag ya, Dek ya? Oke, bisa. Sudah. Suaranya jelas kan ya? Jelas, Bu. Oke, cuma videonya ya, Dek ya. Nah, untuk yang selanjutnya digunakan untuk menghitung harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang akan disajikan dalam neraca. Nah, semua produk yang sudah jadi maupun masih dalam proses, dia akan dilaporkan dalam neraca perusahaan atau laporan posisi keuangan perusahaan dan dilaporkan dalam kelompok rekening aset namanya. Nah, itu digunakan untuk menghitung karena dia masih bisa dibentuk atau diubah menjadi cash, jadi dia dikelompokkan juga nih masuk ke kelompok aset persediaan produk jadi dan produk dalam proses. Nah, kemudian catatan biaya produksi tiap periode itu akan digunakan bagi manajemen untuk menentukan biaya produksi yang melekat pada produk jadi atau yang belum laku dijual. Jadi nanti informasi persediaan produk jadi atau harga pokok produksi persediaan produk jadinya itu digunakan untuk nanti menentukan harga pokok yang belum laku dijual. Kalau dia belum jadi, ternyata nanti misalnya ada tambahan biaya lagi, kemungkinan walaupun di batch yang misalnya tadi cut off-nya akhir bulan Januari, nah ternyata yang dalam proses itu masih ada yang belum laku dijual dan masih ada yang dalam proses, dia nanti akan dipindahkan di bulan Februari. Nah, bulan Februari tersebut misalnya nanti kalau kemarin ada COVID, misalnya ada biaya-biaya tambahan, nah itu nanti digunakan sebagai dasar penentuan harga jual produknya. Nah, ini kita masuk ke akuntansi bahan dan masih nge-lag ya, belum pindah slide-nya. Ya, akuntansi bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead. Nah, pada perusahaan manufaktur, proses produksi dapat berlangsung melalui beberapa departemen. Tadi contohnya ada pemotongan, ada pengecatan, kemudian ada pengemasan, dan sebagainya.
Kemudian biaya-biaya dikumpulkan pada masing-masing departemen dan dihitung berdasarkan periode tertentu. Pada departemen pada periode tertentu. Nah, pada arus produk yang berurutan, produk selesai departemen 1 akan dipindahkan menjadi bahan baku di departemen 2. Jadi kalau yang sudah selesai di departemen pertama, dia kemudian pindah ke departemen kedua dan menjadi bahan baku untuk departemen yang kedua. Dan produk selesai di departemen kedua akan menjadi persediaan barang selesai yang siap dijual. Kalau cuma 2 departemen ya. Kalau dia 3 departemen, berarti yang departemen 2 itu menjadi bahan baku untuk departemen yang ketiga. Untuk arus produk yang berurutan. Nah, ini ada ilustrasi atau pencatatan untuk jurnal yang harus dibuat ketika departemen itu ketika proses produksi melalui 2 departemen yang secara berurutan. Nah, ini biaya yang terjadi di departemen pengeringan, berarti departemen yang pertama ya. Berarti nanti jurnalnya ada biaya dalam proses departemen pengeringan, karena dia timbul biaya, dia masuk ke biaya dalam proses sebelah debit untuk departemen pengeringan. Kemudian jumlahnya itu terdiri dari apa? Misalnya di departemen pengeringan dia perlu ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik departemen pengeringan. Nah, jumlahnya ini akan masuk langsung ke akun biaya dalam proses departemen pengeringan. Kreditnya adalah jumlah rincian biaya yang dikeluarkan. Gitu. Masih aman ya? Nah, kemudian dari departemen pengeringan, dia contohnya sudah selesai nih diproduksi di departemen pengeringan, kemudian langsung dipindahkan ke departemen selanjutnya. Contohnya ini ditransfer dari departemen pengeringan, ditransfer ke departemen penggilingan. Nah, biaya yang dikeluarkan di departemen pengeringan tadi masuk ke biaya apa? Sebelah debit tadi, ketika timbul, dimasukkan dalam satu akun di departemen biaya apa? Ini toh, BDP singkatannya apa? Biaya dalam proses, yes, departemen pengeringan. Karena dia sudah selesai dikerjakan, maka dipindahkan atau dimasukkan ke biaya dalam proses departemen selanjutnya. Dalam hal ini adalah departemen penggilingan. Oleh karena itu, BDP departemen penggilingan atau biaya dalam proses departemen penggilingan ada di sebelah debit, karena departemen pengeringan yang sudah selesai, dia dinolkan di sebelah kredit. Biayanya masuk ke departemen penggilingan, ditransfer lagi dari pengeringan ke penggilingan. Pencatatannya seperti itu. Nah, kemudian ketika di departemen penggilingan, kan sudah dapat transfer nih dari pengeringan tadi. Biayanya sudah dipindahkan ke sini. Ternyata ada yang biaya di departemen penggilingan untuk biaya tambahannya. Misalnya dia perlu ada tambahan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik departemen penggilingan. Ini dijumlahkan masuk ke departemen biaya dalam proses departemen penggilingan. Berarti kalau diposting dia ada berapa? Misalnya ini nilainya 10 juta ya. Ini ada 5.000 ya. Ini 3.500, 1.500. Berarti berapa di departemen penggilingan biaya yang dikeluarkan, biaya dalam prosesnya? Kalau diposting. Departemen 15 juta benar, 15.000 juta. Yang dikeluarkan di departemen penggilingan sudah dimasukkan ke dalam satu akun di biaya dalam proses departemen penggilingan. Kemudian ada biaya yang bawaan dari departemen sebelumnya. Di sini dia masuk dan sudah dijadikan satu menjadi departemen penggilingan. Nah, setelah ditambahkan, dia di departemen penggilingan ternyata dalam prosesnya itu mengeluarkan 15 juta atau 15.000 gitu. Nah, setelah diproses nih, ternyata di departemen penggilingan sudah selesai nih biayanya.
kemudian ditransfer ke departemen selanjutnya. Nah, dalam hal ini ada departemen pengepakan atau packaging-nya. Terus dari penggilingan sama prosesnya seperti yang sebelumnya, dienolkan, dikredit, dimasukkan, dijadikan satu menjadi departemen pengepakan. Nah, di pengepakan ternyata ada tambahan biaya berupa tenaga kerja dan overhead pabrik di departemen pengepakan. Ini juga dijadikan satu menjadi biaya dalam proses departemen pengepakan. Nah, kalau misalnya ditambahkan atau ditanyakan nih berapa biaya di departemen pengepakan, itu ada di sini ditambahkan dengan ini. Jadi kalau transfer itu tinggal diubah dalam satu akun di departemen selanjutnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Masih gampang ya? Berarti nanti di posisi keuangannya itu banyak ya dari tiap departemen gitu. Di posisi mana, Dek? Paling akhir? Laporan posisi keuangannya. Laporan posisi keuangan berarti kalau yang tadi, yang departemen penggilingan, BDP-nya masih muncul nggak? Kira-kira. Penggilingan masih muncul nggak? Kalau Kita nggak lihat di semuanya awal. transfer, ada kemungkinan nggak? Nggak ada kan? Jadi udah dienolkan tadi. Sama dari mana tuh? Nah, pengeringan. Ini kita kan muncul di awal tadi, departemen pengeringan. Terus ditransfer ke penggilingan. Dulu pengeringannya debit atau kredit ini? BDP, departemen pengeringan, debit atau kredit? Debit. Debit kan? Terus kalau ditransfer ke departemen penggilingan, dia diubah menjadi sebelah kredit. Berarti sudah nol kan? Ya, sudah. Iya kan? Akun yang muncul apa? BDP apa? Departemen apa? Penggilingan. Akun yang muncul? Yes, penggilingan. Kalau penggilingan ditransfer ke pengepakan, penggilingannya nol apa enggak? Sudah nol. Nol lagi. Terus yang muncul BDP apa? Pengepakan. Pengepakan. Nah, kalau pengepakan ditransfer lagi, kalau udah akhir, kalau pengepakan sudah akhir, berarti yang nanti muncul di laporan keuangan apa? Barang jadi. Yang terakhir kan? Iya, betul. Iya, Dek. Iya, barang jadi. Bu. Yang terakhir. Nah, yang terakhir itulah nanti ada yang kita identifikasi apakah sudah selesai atau ada yang belum selesai. Nah, kita lihat. Kita sudah sampai ke departemen pengepakan. Ternyata departemen pengepakan ini adalah proses akhir di departemen produksi dalam pabrik tertentu, pabrik tersebut. Departemen pengepakan adalah departemen terakhir dalam proses produksinya. Nah, kemudian setelah dari departemen pengepakan ternyata harus sudah langsung transfer ke gudang. Nah, tadi seperti yang setelah dijelaskan sebelumnya, dalam proses produksi kemungkinan ada produk yang belum selesai. Maka dari itu kita harus identifikasi. Nah, kita harus mengenolkan juga barang dalam proses untuk departemen pengepakan dalam proses jadi kurang. Untuk yang sudah jadi, berarti dia masukkan ke akun persediaan barang jadi. Di sini, kreditnya adalah barang dalam proses departemen pengepakan. Ini debit, ini kredit ya, Dek. Terus kemudian untuk barang yang belum selesai di departemen pengepakan, dia masuk ke akun persediaan dalam proses. Kemudian barang dalam proses atau BDB departemen pengepakannya juga dienolkan. Berarti yang muncul dalam laporan keuangan tinggal apa? Di bagian neraca atau laporan posisi keuangan, tinggal akun apa nanti yang muncul? Nama yang masih dalam proses. Ya, dan juga yang masih dalam proses yang diidentifikasi tadi. Terus ada satu lagi nggak? Jadi. Yes, persediaan barang jadi. Nah, nanti di laporan keuangan kemungkinan muncul persediaan barang jadi, di bawahnya persediaan barang dalam proses. Itu ya. Nah, yang proses sisa yang di akhir, dia akan menjadi persediaan dalam proses awal di bulan selanjutnya.
atau dilanjutkan proses produksinya. Gitu, Yes. Ada pertanyaan? Nah, tapi Bu, misalnya kalau di tiap departemen tuh misalnya ada yang pakai lem gitu, Bu. Dalam melakukannya ya, lem atau cat gitu. Nah, itu catnya itu masih sisa gitu dan itu harus dinolkan. Nah, itu gimana, Bu? Yang apa? Yang dinolkan bahannya atau apanya? Bahannya tadi. Nah, itu kan berarti nyatetnya dari bahan yang dipakai. Kalau dulu ingat nggak? Kalau yang di ini kan ada yang dibeli, kemudian ada yang dipakai. Yang dicatat adalah yang dipakai aja. Nah, nanti kita juga belajar akuntansi kalau ada sisa bahan itu gimana, gitu ya? Berarti penyelesaiannya jadi bahan yang buatan dia. Benar, yang dipakai aja. Aman? Oke. Lanjutkan. Nah, ini sudah masuk ke laporan biaya produksi. Apa itu laporan biaya produksi? Nah, ini adalah merupakan media untuk menyajikan informasi, namanya juga laporan. Dia berisi tentang informasi mengenai jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh sebuah departemen. Jadi biaya-biaya yang dilaporkan oleh tiap departemen itu dilaporkan dalam laporan biaya produksi. Juga laporan ini juga merupakan dokumen sumber untuk menjurnal biaya yang ditransfer tadi dari satu departemen ke departemen lainnya. Jadi hitungan-hitungan yang tadi jurnal yang sudah dibuat antara dari awal departemen pengeringan masuk ke penggilingan itu dicatat sendiri-sendiri per departemen. Nah, isi laporan biaya produksi itu menyajikan total biaya biaya total dan biaya per unit produk yang diterima dari satu atau lebih departemen. Tadi biaya-biaya yang ditransfer itu berapa antara satu ke departemen yang lainnya. Kemudian informasi tentang biaya bahan baku, kemudian ada biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang ditambahkan oleh departemen yang bersangkutan. Nah, kalau tadi dipindahkan misalnya dari pengeringan dulu, itu butuh berapa biaya, pindah transfer ke departemen penggilingan itu, kemudian di penggilingan itu ada tambahan biaya apa aja, nah itu informasinya ada juga di laporan biaya produksi. Kemudian biaya persediaan produk dalam proses di awal dan di akhir. Nah, BDP tadi yang dihitung di awal itu ada berapa, yang ditransfer berapa, yang sisa di akhir itu yang harus dihitung berapa. Kemudian ada biaya yang ditransfer untuk departemen berikutnya atau untuk yang departemen paling akhir, ada persediaan barang yang selesai. Kemudian yang dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan di kelompok aset. Nah, laporan biaya produksi dibagi dalam 3 bagian. Pertama, memuat data kuantitas, kemudian yang kedua, memuat jumlah biaya total dan per unit yang harus dipertanggungjawabkan per departemen, kemudian yang ketiga adalah memuat pertanggungjawaban biayanya. Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama dari data kuantitas dulu. Data kuantitas ini menunjukkan jumlah unit produksi yang diproses dalam satu departemen, dalam suatu departemen, dalam satu periode, dan hasil pemrosesan terhadap unit produk. Jadi nanti dilaporkan, departemen penggilingan, dia mampu memproduksi berapa unit, biaya apa saja yang dikeluarkan. Nah, itu nanti artinya yang dimaksud dengan data kuantitas. Nah, misalnya nanti dalam satuan buah atau liter atau kilogram ataupun nanti pieces dan sebagainya. Tidak dalam satuan bahan lagi karena sudah diproses di tahap awal. Kemudian biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini menyajikan informasi mengenai biaya total dan biaya per unitnya yang diakumulasikan dalam satu departemen. Jadi total biaya yang dikeluarkan per departemen penggilingan itu berapa, terus kalau dihitung per unit itu berapa, dan sebagainya. Jadi laporannya itu per departemen. Nah, jumlah tersebut yang harus dipertanggungjawabkan oleh departemen yang bersangkutan. Jadi per departemen itu dia mempunyai biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Penggilingan sendiri, pengepakan sendiri, terus pengeringan sendiri. Kemudian jenis biaya yang diakumulasikan di departemen hanya atas biaya produksi yang ditambahkan oleh departemen tersebut. Yang diakumulasikan adalah biaya yang memang dikeluarkan di departemen tersebut. Nah, unit ekuivalen, yaitu adalah unit yang menyatakan bahwa unit
banyaknya unit yang telah menggunakan biaya bahan, tenaga kerja, atau biaya overhead pabrik dalam suatu periode. Jadi, unit ekuivalen itu nanti dihitung dari unit yang selesai, ditambahkan unit yang ada dalam proses akhir, jadi barang dalam proses di akhir periode itu berapa, dikalikan dengan persentase penyelesaiannya udah berapa persen. Nanti kita hitung, itu gunakan untuk menghitung produknya, untuk istilahnya mengkonversi harga pokok produk per unit dan totalnya. Nah, kemudian ada pertanggungjawaban biaya. Nah, di sini menyajikan informasi pertanggungjawaban biaya yang diakumulasikan dalam sebuah departemen. Jadi departemen tadi udah ditambahkan kan berapa sih biaya yang harus dikeluarkan, itu nanti itu harus dipertanggungjawabkan per departemennya. Nah, ini contoh ya, laporan biaya produksi untuk PT Tiara Permata di bulan Februari 2006. Nah, data produksinya misalnya ini ada dimasukkan dalam proses 2.500. Kemudian ada produk jadi yang ditransfer ke gudang ada 2.000. Kemudian ada produk dalam proses akhir. Yang dimasukkan dalam proses berarti dia produk dalam proses awal. Jelas. Terus ada produk jadi. Oh, sorry, Dek. Ini produk dalam proses itu dimasukkan 2.500. Kemudian yang sudah jadi ada 2.000, yang belum jadi ada 500. Kemudian jumlah produk yang dihasilkan 2.500 terdiri dari yang jadi 2.000 dan masih dalam proses akhir, di akhir periode itu ada 500. Kemudian dari produk yang dihasilkan tersebut ternyata ada biaya yang dibebankan selama bulan Februari. Contohnya ini, ada biaya bahan baku dia butuh 5 juta. Nah, biaya per kilonya adalah 2.000. Kemudian ada bahan baku penolong 7.500, biaya per kilonya adalah 3.000. Ada tenaga kerja langsung, dia 11.250 totalnya per ininya per unitnya dia butuh 5.000. Kemudian ada biaya overhead pabrik 16.125 per unitnya butuh 7,5. Nah, kalau di total dia butuh biaya produksi sebesar 39.875. Kemudian kalau udah dihitung nih biayanya, ternyata ketemu tuh biaya produksinya untuk produk jadi yang transfer ke gudang ada 17.500 per unit per kilogramnya. Ternyata dalam proses produksi tersebut dia mampu menghasilkan 2.000 kilogram. Kita kalikan harga pokok produknya 2.000 kilogram, kemudian dikalikan 17.500 ketemu 35 juta. Untuk yang ditransfer ke gudang. Ada harga pokoknya 35 juta. Kemudian ternyata ada yang produk masih dalam proses di akhir periode. Dihitung lagi tuh. Ternyata yang dalam proses ada 1 juta, 1.500.000, 1.250.000 untuk tenaga kerja, overhead pabriknya 1.125.000. Totalnya ada 4.875. Nah, total untuk biaya produksi dalam bulan Februari dia 39.875, sama dengan ini. Nanti kalau di kasusnya kita bisa analisis nih, dibedakan mana yang udah jadi, mana yang belum. Itu ya, totalnya sama dari yang dihasilkan, terus kemudian dipilah, dianalisis lagi mana yang udah jadi dan mana yang masih dalam proses. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ibu, kalau bahan baku penolong tuh masuknya ke factory overhead atau bahan baku? Bahan baku penolong masuk ke bahan baku sendiri. Ya. Ya, bahan baku penolong. Kalau yang kemarin masuk ke overhead kan ya, kalau dari sini masuk sendiri. Ada pertanyaan sampai sini? Belum. Oke. Nah, kita masuk ya ke Oh iya, Bu. Tapi kalau factory overhead-nya dipecah gitu, boleh nggak, Bu? Di situnya. Dirinci satu-satu lagi. Iya. Kalau dalam soal ada, boleh dirinci satu lagi, tapi biasanya sudah dikelompokkan overhead pabriknya itu berapa gitu.
It's okay. Oke. Kalau ada yang mudah, kalau ada yang ribet, kenapa harus yang mudah ya nggak? Oke, kita masuk ke metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Jadi ini untuk harga pokok metode harga pokok proses yang tidak ada produk dalam proses awal. Jadi istilahnya dalam periode sebelumnya itu nggak ada produk yang masih belum selesai. Jadi kita mulai dari langsung pure dari produksi yang sekarang. Nah, perusahaan yang produknya diolah melalui satu departemen aja kalau yang ini ya. Jadi nggak ada penggilingan, pengeringan, dan sebagainya, cuma satu departemen cirinya kalau nggak ada metode dalam proses awal. Jadi kemungkinan perusahaan ini sekali memproduksi itu langsung ada barang langsung selesai atau barang langsung selesai diproduksi, tidak ada produk yang masih dalam proses atau belum selesai. Kemudian perusahaan yang produknya diolah melalui lebih dari satu departemen. Nah, kalau untuk yang perusahaan ini lebih dari satu departemen, contohnya yang tadi. Jadi perusahaan itu ada bermacam-macam, ada yang cuma satu departemen, ada yang beberapa departemen. Kalau yang beberapa departemen yang tadi, yang pengeringan, penggilingan, pengepakan. Kemudian pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan dengan anggapan produk hilang di awal proses dan produk hilang di akhir proses. Pusing nggak, touch? Jadi, kalau dalam kondisi nyata, perusahaan itu kemungkinan selain tadi ada kemungkinan barang itu selesai diproduksi, dan juga barang itu masih dalam proses, atau ada yang belum selesai diproduksi, dalam prakteknya kemungkinan ada barang yang diproduksi itu hilang, atau istilahnya kok menurut catatan dia harusnya ada, ternyata dia secara fisik itu tidak ada di pabrik. Nah, itu dianggapnya hilang. Nah, hilangnya itu bisa di awal proses dan bisa di akhir proses. Mari saya cek dulu. Nah, itu kemungkinannya ada dua. Nah, kita lihat contohnya dulu ya. Ini ada kasus untuk produk yang diproduksi secara massal dengan hanya melalui satu departemen produksi, dan ini produksi di bulan Januari 2021. Di situ ada biaya bahan baku yang dikeluarkan oleh PT Risari Mendi. Tidak ada BDP awal ya nih, tidak ada biaya dalam proses awal. Jadi pure semua produk new diproses dari bahan baku dari awal. Bahan baku itu keluar 5 juta, kemudian bahan penolong dia ada 7.500.000, kemudian ada tenaga kerja yang dikeluarkan itu ada 11 juta. Ini contoh yang tadi laporan departemen laporan harga pokok produksi. Kemudian ada biaya overhead pabrik 16.125. Totalnya ada 39.875. Ternyata jumlah produk yang dihasilkan itu ada 2.000 kg produk jadi. Nah, setelah diproses, ternyata ada barang dalam proses yang belum selesai. Nah, ini di bulan Januari kemungkinan produknya produknya itu mulai dari awal. Jadi mulai dari bahan baku, makanya tidak ada biaya dalam proses awal. Nah, selama bulan Januari, di akhir periodenya, di akhir Januari, ternyata terhitung ada barang dalam proses. Nah, itu barang dalam proses ternyata sudah menggunakan 100% biaya bahan baku dan bahan baku penolong, kemudian dia sudah menggunakan 50% biaya tenaga kerja, kemudian dia juga sudah menggunakan 30% biaya overhead pabrik. Nah, barang dalam proses ini sebanyak 500 kg. Tadi yang masuk yang sudah jadi 2.000, yang masih dalam proses 2.500. Kalau dilihat dari sini, nah, ya dimasukkan ke proses 2.500.000, kemudian ditransfer yang udah jadi ke gudang 2.000, nah 500 ini masih dalam proses. Soalnya dari sini nih. Sudah. Kemudian laporan biaya produksinya bulan Januari yang tadi udah di atas itu kalau dirinci lagi itu dari sini nih.
dimasukkan dalam proses berapa? 2.500. Ditransfer ke gudang yang sudah jadi 2.000. Kemudian produk dalam proses akhir itu berapa? 500 kg. Nah, jumlah produk yang dihasilkan totalnya ada 2.500. 2.500 itu 2.000 jadi, kemudian yang 500 dia masih dalam proses. Nah, kita lihat di sini, Dek. Tabelnya. Kemudian nih, biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku dulu. Dia total biayanya ada 5 juta. Kemudian kita harus menghitung dulu tadi unit equivalent-nya. Kita hitung dari, dilihat di slide yang bawahnya. Kalau untuk yang produk jadi gampang, tinggal 2.000 dikalikan 17.500 karena per kilogramnya dia butuh 17.500, jelas ketemu 35.000 ya. Untuk yang dalam proses kita hitung unit equivalent-nya. BBB-nya dia butuh berapa tadi, Dek? 100%. Berarti BBB-nya dikalikan yang sudah digunakan 100% dikalikan berapa? Harga pokok produk dalam prosesnya yang masih diproses tadi berapa kilogram? Maaf, Bu. Ini jamnya udah habis, Bu. Oh, jamnya udah habis? Iya, udah saya naiknya udah nunggu. Oh iya, sorry Dek. Masih penyesuaian ya. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjutkan di studi kasus selanjutnya ya. Kalian kerjakan yang sebelumnya dulu, yang saya upload hari ini. Sampai minggu depan. Terima kasih banyak, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu.